Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habilah Nabila, NIM 191300040. Jurusan Pendidikan IPS C angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang bangsa dan nasionalisme. Bangsa. Bangsa dari bahasa Latin nasci artinya dilahirkan. Secara budaya, bangsa adalah sekelompok orang yang terikat oleh bahasa yang sama, agama, sejarah, dan tradisi, meskipun negara memamerkan berbagai tingkat budaya heterogenitas. Secara politis, suatu bangsa adalah sekelompok orang yang menganggap diri mereka sendiri sebagai alami komunitas politik, diekspresikan secara klasik melalui pencarian kedaulatan negara. Secara psikologis, sebuah bangsa adalah sekelompok orang yang dibedakan dengan yang dibagikan kesetiaan atau kasih sayang dibentuk patriotisme. Bangsa. Terdapat dua komunitas bangsa, yaitu bangsa sebagai komunitas budaya dan bangsa sebagai komunitas politik. Bangsa sebagai komunitas budaya. Gagasan bahwa suatu bangsa pada dasarnya adalah entitas etnis atau budaya telah ada. Salah satu tokohnya yaitu Johann Gottfried Herder tahun 1744 sampai 1803. Penyair, kritikus, dan filsuf Jerman ini sering digambarkan sebagai bapak nasionalisme budaya. Meskipun dipengaruhi di awal kehidupannya oleh para pemikir, seperti tiga pemikir berikut, yaitu Kant, Rousseau, dan Montesquieu. Dia menjadi penentang intelektual terkemuka. Bagi Herder, the innate character of each national group is ultimately determined by its natural environment, climate and physical geography, which shape a person's lifestyle, word habit, attitude, and creative tendencies. Artinya, karakter bawaan masing-masing kelompok nasional pada akhirnya ditentukan oleh lingkungan alamnya, iklim dan geografi fisik yang membentuk gaya hidup, kebiasaan kerja, sikap, dan kecenderungan kreatif suatu orang. Di atas segalanya, dia menekankan pentingnya bahasa yang dia yakini adalah perwujudan dari tradisi dan ingatan sejarah khas masyarakat. Nasionalisme budaya adalah sebuah bentuk nasionalisme yang menempatkan penekanan utama tentang regenerasi bangsa sebagai peradaban yang berbeda, bukan sebagai diskrit komunitas politik. Istilah bangsa cenderung digunakan dengan beberapa macam istilah dan sering digunakan secara bergantian dengan istilah seperti negara, tanah air, kelompok etnis, dan ras. Perserikatan bangsa-bangsa misalnya. Jelas penamaan tersebut salah karena itu adalah organisasi dari negara bagian, bukan salah satu populasi nasional. Kesulitan dalam mendefinisikan istilah bangsa bersumber dari fakta bahwa bangsa terdiri dari campuran fitur objektif dan subjektif. Campuran karakteristik budaya dan politik secara objektif, bangsa adalah entitas budaya yang merupakan sekelompok orang yang berbicara bahasa yang sama, memiliki agama yang sama, dan terikat oleh masa lalu bersama, dan seterusnya. Faktor-faktor seperti itu niscaya membentuk politik nasionalisme. Pada akhirnya, negara hanya dapat didefinisikan secara subjektif oleh anggotanya. Bangsa sebagai komunitas politik. Pandangan bahwa bangsa pada dasarnya adalah entitas politik menekankan kesetiaan sipil dan kesetiaan politik, bukan identitas budaya. Bangsa dengan demikian adalah sebuah kelompok dari orang-orang yang terikat bersama, terutama oleh kewarganegaraan bersama, terlepas dari kesetiaan budaya, etnis, dan lainnya. Pandangan bangsa ini sering dilacak kembali ke tulisan Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lahir pada 28 Juni 1712 dan berkebangsaan Swiss.
Beliau merupakan seorang tokoh filosofi besar, penulis, dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Meski Rousseau tidak secara spesifik menyinggung mempertanyakan bangsa atau mendiskusikan fenomena nasionalisme, penekanannya pada kedaulatan populer diekspresikan dalam gagasan kehendak umum atau pada dasarnya kebaikan bersama masyarakat. Adalah benih dari mana doktrin nasional muncul selama Revolusi Prancis 1789. Dalam memproklamasikan bahwa pemerintah harus berdasarkan kemauan umum, Rousseau mengembangkan kritik yang kuat terhadap kekuasaan monarki dan hak istimewa aristokrat. Selama Revolusi Prancis, prinsip demokrasi radikal ini tercermin pada pernyataan rakyat Prancis adalah warga memiliki hak dan kebebasan yang tidak dapat dicabut, tidak lagi hanya subjek mahkota. Dengan demikian, kekuasaan berdaulat berada pada bangsa Prancis. Bentuk nasionalisme yang muncul dari Revolusi Prancis karenanya mewujudkan visi rakyat atau bangsa yang mengatur dirinya sendiri dan tak terpisahkan terkait dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Benedict Anderson adalah salah satu tokoh yang mengemukakan konsep tentang nasionalisme, bangsa, dan faktor-faktor pendorong nasionalisme. Benedict mengemukakan beberapa hal dalam karyanya, yaitu Imagined Communities, yang merupakan reflections of the origin and spirit of nationalism. Pertama, yaitu tentang konsep negara. Negara menurut Benedict adalah is an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign, yang artinya komunitas politik ini hanya sebuah imajinasi karena sesungguhnya semua anggota dari suatu negara tidak pernah mengenal dan memahami seluruh anggota dari suatu negara. Bangsa juga didefinisikan terbatas karena sebanyak apapun populasi masyarakatnya, selalu ada batas tertentu seperti batas-batas secara fisik atau wilayah. Bangsa merupakan sebuah komunitas karena memiliki ikatan yang dalam dan kuat serta akan mengabdikan jiwa raganya demi negara. Nasionalisme. Nasionalisme dibentuk oleh cita-cita politik mereka yang mendukungnya dengan cara mereka yang berbeda. Kaum liberal, konservatif, sosialis, fasis, dan bahkan komunis tertarik pada nasionalisme. Nation atau bangsa berasal dari bahasa Yunani nasci yang berarti dilahirkan. Nasionalisme merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi faktor budaya, politik, dan psikologis. Dalam politik nasionalisme memiliki beberapa manifestasi, yakni nasionalisme liberal, nasionalisme konservatif, nasionalisme ekspansionis, dan nasionalisme antikolonial. Nasionalisme liberal dapat dilihat sebagai bentuk klasik liberalisme Eropa. Di Eropa, pada pertengahan abad ke-19, menjadi seorang nasionalis berarti menjadi seorang liberal, dan sebaliknya. Revolusi 1848 misalnya, memadukan perjuangan kemerdekaan nasional dan persatuan dengan tuntutan yang terbatas dan pemerintahan konstitusional. Tidak ada tempat yang lebih nyata selain nasionalisme, terutama seperti yang diungkapkan oleh tokoh persatuan Italia Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini adalah seorang politikus, jurnalis, dan aktivis Italia pada saat penyatuan Italia. Prinsip serupa juga dianut oleh Simon Bolivar yang memimpin gerakan kemerdekaan Amerika Latin di awal abad ke-19 dan membantu mengusir Spanyol dari Amerika Hispanik. Secara umum, dengan semua bentuk nasionalisme, nasionalisme liberal didasarkan pada asumsi mendasar bahwa manusia secara alamiah terbagi menjadi kumpulan bangsa yang masing-masing memiliki identitas yang terpisah. Oleh karena itu, bangsa itu asli atau komunitas organik, bukan ciptaan buatan dari pemimpin atau penguasa politik kelas. Akan tetapi, tema khas nasionalisme liberal adalah bahwa ia terkait gagasan bangsa dengan keyakinan pada kedaulatan rakyat.
Mazzini misalnya tidak ingin hanya negara Italia bersatu, tetapi juga untuk membuang pengaruh Austria autokratis. Oleh karena itu, tema dari bentuk nasionalisme ini adalah komitmen pada prinsip penentuan nasib sendiri nasional. Tujuannya adalah membangun negara bangsa, yang artinya negara di dalamnya batas-batas pemerintahan bertepatan sejauh mungkin dengan kebangsaan. Nasionalisme liberal di atas segalanya adalah bentuk nasionalisme yang berprinsip. Itu tidak menjunjung tinggi kepentingan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Sebaliknya, ia memberitakan bahwa tiap bangsa memiliki hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Di dalam akal, semua bangsa sama, maka tujuan akhir dari nasionalisme liberal adalah pembangunan dunia negara bangsa yang berdaulat. Dari perspektif ini, nasionalisme bukan hanya sebagai alat pembesar politik kebebasan, tapi juga mekanisme untuk mengamankan tatanan dunia yang damai dan stabil. Nasionalisme adalah kekuatan yang mampu mendorong persatuan dalam setiap bangsa dan persaudaraan antar bangsa atas dasar saling menghormati hak dan karakteristik nasional. Nasionalisme konservatif. Secara historis, nasionalisme konservatif berkembang lebih lambat daripada nasionalisme liberal. Sampai paruh kedua abad ke-19, politisi konservatif memperlakukan nasionalisme sebagai kredo subversif jika tidak revolusioner. Nasionalisme konservatif kurang memperhatikan nasionalisme berprinsip penentuan nasib sendiri universal, dan lebih banyak lagi dengan janji kohesi sosial dan ketertiban umum diwujudkan dalam sentimen patriotisme nasional. Di atas segalanya, kaum konservatif melihat bangsa sebagai entitas organik yang muncul dari keinginan dasar manusia yang tertarik pada mereka yang memiliki pandangan, kebiasaan, gaya hidup yang sama, dan penampilan sebagai diri mereka sendiri. Singkatnya, manusia mencari keamanan dan identitas melalui keanggotaan komunitas nasional. Nasionalisme dengan demikian menjadi salah satu bentuk tradisionalisme dan karakter nostalgia dan pandangan ke belakang yang jelas. Nasionalisme konservatif cenderung berkembang di negara bangsa yang mapan daripada mereka yang sedang dalam proses pembangunan bangsa. Berkembang belakangan ini setelah nasionalisme liberal, meskipun lebih dulu muncul nasionalisme liberal bangsa sebagai subserv dan ancaman. Kecenderungan dari konservatif adalah bentuk imperium yang bersifat monarki dan militeristik. Karena bangsa dianggap sebagai sebuah ancaman, kelompok konservatif lebih mendukung terbentuknya sebuah negara bangsa terlebih dahulu daripada pembentukan bangsa atau nation building. Hal ini bertujuan agar loyalitas bisa diberikan kepada institusi politik sehingga menghindari terbentuknya loyalitas terhadap bangsa. Selanjutnya, nasionalisme ekspansionis ditandai dengan karakternya yang agresif, militeristik, dan ekspansionis, merupakan antitesis terhadap prinsip kesetaraan dan penentuan nasib sendiri dalam nasionalisme liberal. Nasionalisme ini memanfaatkan antusiasme massa sebagai bangsa unggul. Pada abad 19, pandangan ini banyak mempengaruhi negara-negara Eropa yang menganggap mereka sebagai bangsa pilihan yang berhak untuk menguasai Asia dan Afrika. Pandangan mengenai bangsa unggul pertama kali diperkenalkan oleh Nicolas Chauvin, prajurit Prancis pada masa Napoleon. Chauvin mengajarkan pandangan irasional mengenai superioritas atau dominasi bangsa tertentu atau yang lebih dikenal dengan Chauvinism. Chauvinism ini dikembangkan oleh Adolf Hitler untuk membentuk teori tentang keunggulan ras Arya. Ekspansionis memiliki pandangan yang bersifat ultranasionalis di mana bangsa merupakan segalanya. Individu tidak memiliki arti apa-apa kecuali jika memberikan loyalitas bagi kejayaan bangsa. Sifat ultranasionalis ini muncul sebagai akibat keterasingan, isolasi, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini memaksa mereka untuk berbangga diri dalam artian sempit, serta berusaha menjadi lebih unggul dibanding yang lain. Nasionalisme antikolonial.
Nasionalisme antikolonial muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme Eropa di Asia Afrika. Benih-benihnya muncul pada awal abad 20 dan baru mendapatkan momentumnya setelah Perang Dunia Kedua. Cina merdeka setelah 8 tahun berjuang melawan penduduk Jepang. Indonesia mendapat pengakuan pada 1949 setelah 3 tahun perlawanan menolak kehadiran kembali Belanda. Perlawanan bersenjata yang muncul di Asia Tenggara menginspirasi negara-negara Afrika sehingga di sana juga muncul gerakan kebebasan. Sebenarnya nasionalisme anti-kolonial meniru nasionalisme liberal, di mana mereka mengadopsi konsep kesetaraan dan penentuan nasib sendiri. Namun kebanyakan gerakan kebebasan ini justru lebih banyak mengambil ideologi sosialis, terutama Marxisme-Leninisme. Karena yang menjadi concern perjuangan mereka adalah memutus mata rantai subordinatif dengan negara industri Eropa. Mereka ingin membentuk solidaritas kelas negara tertindas untuk menghadapi negara kapitalis. Namun sejak dekade ke-1970-an, Islam mulai mengambil alih ideologi sosialis. Revolusi Iran 1979 merupakan bukti pertama keberhasilan Islam mengambil alih politik. Proses Islamisasi politik juga berlangsung di Pakistan dan Sudan, sementara di negara Mesir dan Algeria, kelompok Islamis lebih bergerak sebagai gerakan moral. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.